Banyak hal yang harus kita persiapkan sebelum tes bakat skolastik atau tes yang kedua di beasiswa LPDP. Apa saja persiapan tersebut? Simak video ini sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Hasanuddin. Tes bakat skolastik merupakan tes kedua dalam rangkaian beasiswa LPDP setelah kita lulus dari tes yang pertama, yaitu seleksi administrasi. Namun bagi kita pendaftar LOA (Letter of Acceptance), tes bakat skolastik di skip alias tidak usah begitu ya. Kita akan langsung masuk ke tes substansi. Disclaimer, sehingga video ini hanya untuk kalian yang mendaftar tanpa LOA. Yang pakai LOA, punten, langsung masuk ke seleksi substansi saja ya, belajar di sana. Nah sekarang, apa sih yang harus kita siapkan sebelum memulai tes bakat skolastik tersebut? Kita akan bahas di video kali ini ya. Pertama, kita harus siap mental dulu. Kenapa harus mental dulu yang disiapkan? Karena tes bakat skolastik adalah tes yang paling banyak menggugurkan peserta. Bisa sampai puluhan, ratusan, atau berapa persen saya kurang tahu. Tapi banyak sekali awardee yang mengatakan bahwa tes bakat skolastik ini yang paling banyak menggugurkan. Walaupun datanya tidak ada begitu ya. Tapi ini sudah confirm sehingga kita harus sudah siap dengan tulisan maaf Anda tidak lulus seleksi tes bakat skolastik. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya kita harus persiapkan semuanya, termasuk kalian sedang menonton video ini berarti kalian sedang mempersiapkan tes bakat skolastik gitu ya. Solusinya belajar dengan giat, belajar konsisten, dan disiplin dalam membahas setiap soal-soal yang ada. Dan kalau yang pengen instan lagi, udah daftarnya pakai LOA. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk LOA kan banyak tuh. Kita harus perlu waktu yang banyak dulu nih dapat LOA untuk bisa skip tes bakat skolastik ini. Kalau yang di awal sudah insecure seperti saya di awal-awal begitu ya, sudah kayaknya nggak lulus, karena memang sesulit itu, tapi akhirnya bisa lulus juga begitu ya. Nah kalau memang sudah tidak mau begitu, udah daftar pakai LOA saja. Bisa skip langsung ke seleksi substansi. Persiapan kedua, yaitu kita harus curi start. Kita harus optimis. Setelah kita daftar di seleksi administrasi, walaupun belum ada pengumuman kita lulus atau tidak, kita harus curi start terlebih dahulu untuk bisa belajar lebih awal terkait dengan tes bakat skolastik. Kenapa? Karena kalau kita menunggu sampai ada pengumuman lulus, dari situ terus ke tes bakat skolastik, ya itu waktunya sangat-sangat mepet. Sehingga kita tidak punya banyak waktu untuk belajar. Makanya mending dari awal saja selesai administrasi kita sibuk-sibuk cari surat ya, cari hal-hal administrasi lainnya, kita langsung fokus di TBS, beli bukunya begitu ya, tonton banyak webinar dan lain-lain. Pokoknya curi start saja dari sekarang. Setelah nonton ini langsung belajar. Ya, jangan sampai nunggu waktu-waktu yang mepet ke tes-tes bakat skolastiknya, itu akan bikin kita stressful dan waktu yang dipunya untuk belajar semakin sedikit. Yang ketiga, pahami setiap kategori soal-soal di TBS. Di TBS ada 3 kategori soal. Lebih lengkapnya ada di video yang akan saya sematkan di sini. Ya, saya ulangi lagi, untuk 3 kategori ini ada kategori penalaran verbal 23 soal dalam 30 menit, ada juga penalaran numerik yaitu ada 25 soal untuk 40 menit serta 12 soal untuk soal penalaran masalah yaitu selama 20 menit. Ada satu kategori soal lagi yaitu SJT atau Situational Adjustment Test, itu ada 40 soal, tapi itu tidak berpengaruh kepada nilai kita. Kita hanya dituntut hanya untuk mengisi saja. Ya, setelah kita tahu ada verbal, ada numerik, ada juga pemecahan masalah, kita fokus belajar di situ ya. Jangan sampai belok-belok mau belajar yang lain, fokus saja di situ. Kita pahami dulu soal-soalnya seperti apa. Yang keempat, buat target dari masing-masing kategori soal. Karena kita harus tahu passing grade dari tes bakat skolastik ini. Dan itu tergantung dari jenis beasiswa apa yang kita lamar.
Karena beasiswa afirmasi, beasiswa spesialis dokter, beasiswa reguler, dan juga jenis beasiswa lainnya mempunyai passing grade tes bakat skolastik yang berbeda-beda. Lihat atau tanyakan ke awardee sebelumnya, passing grade sebelumnya itu berapa. Karena di pengumuman kelulusan beasiswa LPDP itu sudah ada nilai passing grade-nya masing-masing. Jadi bisa ditanya ke awardee sebelumnya yang sesuai dengan jenis beasiswa kita. Sehingga kita sudah tahu targetnya. Yang kategori verbal harus berapa betulnya, yang kategori numerik harus berapa betulnya, yang kategori penalaran masalah juga harus berapa betulnya ya. Jadi kita bisa tahu dan juga fokus untuk belajar sesuai dengan target tersebut. Yang kelima, siapkan sumber belajar. Jangan sampai belajar sendiri, saya pengen belajar sendiri saja begitu ya, karena percaya diri. Saya yakin itu bisa dilakukan. Tapi alangkah lebih baiknya cari sumber belajar yang relevan. Saya kemarin beli buku Bappenas dan di situ banyak sekali jenis soal yang sama dengan tes bakat skolastik. Kita ambil yang samanya, yang tidak samanya tidak kita kerjakan. Begitu ya. Ada juga tes TPA, ambil soal yang samanya, kita belajar di situ, kita hindari yang tidak samanya. Biar fokus saja. Lalu misalnya mau bergabung di webinar begitu ya, ada yang live soal di webinar, ada yang live soal di grup-grup WhatsApp ataupun grup-grup Telegram. Join, ikutin selama menjelang tes bakat skolastik agar kita terlatih begitu ya. Dan pastikan ketika belajar set timer. Biar kita tahu berapa soal yang bisa kita lakukan dalam waktu yang disesuaikan dengan tes bakat skolastik tersebut. Yang keenam, fokus di kategori yang bisa kita kerjakan lebih baik. Jangan insecure dengan kategori yang menurut kita tidak bisa mengerjakannya. Udah, leave it saja. Ya, kita fokus di kategori yang bisa kita habisi. Misalnya kalau kita orang bahasa, pasti kita bisa begitu ya mengerjakan verbal. Saya yakin itu. Kerjakan sampai 100% sampai semuanya betul. Sehingga ketika kita berhadapan dengan numerik yang menurut kita itu killing begitu ya, membunuh, itu kita kerjakan tapi ya nothing tulus saja, betul-betul salah-salah begitu ya. Kalau kita dari orang MIPA, ya kita fokus di numerik. Di bahasa, kita tidak usah fokus, kerjakan numerik begitu ya, sehingga kita nilainya besar di situ. Karena tidak ada band score masing-masing di situ seperti IELTS ataupun seperti TOEFL ya, yang memang dia punya nilainya masing-masing. Karena di sini semuanya disatukan, ditotalkan begitu ya. Yang mendapatkan nilai paling tinggi misalnya numerik bahasa kecil, gak apa-apa karena yang diambil totalnya, bukan band score masing-masing kategori. Begitu ya. Jadi kita fokus saja ke yang kita bisa. Sehingga ketika tes nanti kita bisa melaksanakannya dengan tenang, tentram, tanpa harus insecure mikir soal yang belum bisa. Dan kita akan fokus saja mengerjakan yang bisa kita kerjakan saja ya. Sehingga passing grade-nya bisa kita lalui. Walaupun misalnya tidak sempurna nilainya, yang penting bisa melalui passing grade-nya. Ketujuh, collaborative learning. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau belajar sendiri boleh begitu ya. Tapi alangkah baiknya kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman kita seperjuangan. Biasanya itu bisa menambah semangat begitu ya. Bisa lewat webinar yang tadi sudah saya sebutkan juga, atau mau join di grup Telegram, join di grup WhatsApp, sangat bisa sekali ya. Asalkan kita mau mencarinya. Dan kalau sudah ada yang seperti itu, kita bisa kerjain bareng-bareng. Kita bisa bertanya, saya dapat soal ini, bisa kerjain nggak? Atau misalnya caranya bagaimana begitu ya. Sehingga ketika kita mendapatkan soal yang sama, kita bisa mengerjakannya. Collaborative learning ini sangat-sangat membuat jiwa kita menjadi jauh lebih tenang dibanding kita belajar sendiri seperti sedang menghadapi sesuatu sendiri kan. Kalau bersama-sama pasti lebih enjoy, lebih tenang karena ada teman seperjuangan di situ. Yang kedelapan pastinya konsisten, istiqomah, disiplin. Udah, tiga hal itu jangan sampai ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, itu akan kesulitan. Kita misalnya belajarnya 1 jam sehari. Nggak apa-apa, asal konsisten setiap hari sampai tes bakat skolastik dimulai. Jangan sampai kita belajar hari ini 12 jam, lalu besok lusanya tidak. Ya nanti akan ketinggalan lagi, akan lupa lagi. Pokoknya konsisten saja. Mau target belajarnya berapa jam,
itu kita targetkan per harinya dan kita lakukan selama sampai tes bakat skolastik. That's why saya sebut di awal kita harus curi start dari awal saja. Dari mulai beres input ke seleksi administrasi udah langsung ikut saja atau belajar saja TBS sampai nanti tes TBS dimulai agar kita benar-benar bisa sudah terbiasa dengan soal, mentalnya sudah terjaga, tidak banyak nervous, tidak deg-degan dan bisa mengerjakan soal dengan baik begitu. Dan yang paling terakhir pastinya refleksi. Selalu evaluasi setiap hasil belajar kita setiap harinya. Mana yang salah pada latihan soalnya, mana yang harus dibetulkan, apakah kita terburu-buru mengerjakannya, ataukah kita memang ngasal mengerjakannya. Evaluasi terus apa yang salah setiap harinya. Sehingga ketika sudah tahu apa yang salah setiap harinya, kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan bahkan ketika tesnya, kita bisa jauh-jauh lebih baik daripada hari pertama kita belajar. Karena kita refleksi setiap hari. Harus diingat bahwa perjuangan ini butuh konsistensi dan juga dedikasi. Semua tes, baik itu di administrasi, TBS, dan juga substansi. Jangan sampai kendor semangatnya, jangan sampai lelah, jangan sampai menyerah. Mudah-mudahan kalian semua bisa lulus di seleksi beasiswa LPDP di tahun ini ya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, semoga persiapan ini bisa kita lakukan dengan tepat dan juga baik. Kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.